烈火阵，体经八脉，每一道经脉都是斗。没事吧？我没事，我没事。走啦。在这黑石城还是那么小，没那么容易。路易斯，这是什么情况？他没有，就是魔药师多，也有了全新理解。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kita akan kembali melanjutkan cerita Donghua Magical World. Nah, di pembahasan kali ini Yexuan akhirnya bisa menyembuhkan racun yang berada dalam tubuh Guru Yun, dan Yexuan juga menjanjikan kesembuhan penyakit lama Guru Tong. Sebelum itu, bagi teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nanti paham dengan alur ceritanya. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya yang mana kedatangan organisasi Dark Knight yang memberontak, membuat para guru menerima luka yang cukup fatal. Termasuk Guru Yun yang menerima serangan racun membuat dirinya tak berdaya. Namun Yexuan mencoba membantunya dengan tenaga medis yang ia miliki. Yexuan merubah jepit rambut emas menjadi beberapa jarum emas untuk bisa menahan menularnya racun ke seluruh tubuh, serta juga dapat membuang racun dengan merangsang di titik akupuntur. Titik akupuntur sendiri merupakan metode yang berasal dari benua timur, yang mana tubuh manusia memiliki 8 garis meridian. Setiap meridiannya merupakan jalur dougi. Yexuan juga mengatakan bahwa jarum emas itu hanyalah jarum emas biasa yang tidak cukup membuang racun sepenuhnya. 别说话，月。通过刺激穴道，每一道经脉都是斗气运转。穴道是东方大。Karena Guru Yun racun dalam tubuhnya sudah berhasil dibuang walaupun tidak sepenuhnya, dan situasi tidak memungkinkan berdiam diri di tempat itu, membuat mereka pun memutuskan untuk sementara beristirahat di dalam gua yang ada di sekitaran itu. Sedangkan Yexuan berniat mencari bahan obatan ke dalam pegunungan untuk Guru Yun. Sesampainya di dalam goa, Guru Tong mengatakan pada murid agar tidak panik, sebab bala bantuan dari pemimpin Chenzan Mansion penguasa kota pasti akan datang. Namun Yexuan yang belum kembali mencari bahan obat, di sana Lin Yue mengatakan bahwa Yexuan melarikan diri sendirian, serta juga memfitnah Yexuan telah bekerja sama dengan komplotan organisasi Dark Knight. Tak lama Yexuan pun datang. Yexuan juga akan mengobati Guru Yun dan ia menyuruh semua murid agar keluar. Di sana Yexuan yang ingin mengobati Guru Yun, ia meminta agar melepas baju besi Guru Yun. Di sini Yexuan sedikit salfok sama body Hai Guru Yun. 老师解毒，所有人都出去。隔着外衣和软甲，我。Yexuan yang memeriksa Guru Yun dengan memblokir penyebaran racun dalam tubuh Guru Yun, ia juga menyuruh Guru Yun untuk menggunakan kekuatan elemen airnya, untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh Guru Yun. Sembari Guru Yun mengeluarkan racun dengan elemen airnya, Yexuan juga membuatkan ramuan obat untuk luka yang diterima Guru Yun. Yexuan juga mengatakan bahwa setidaknya luka dari Guru Yun telah hilang 80%. Di sana Guru Yun sangatlah senang bahwa ia kembali pulih dan tidak merasakan penyebaran racun lagi dalam tubuhnya. Namun saat Guru Yun ingin berterima kasih ia pun kehilangan Yexuan. 我已经封住毒素的去路，起效果了，会运转。应该已经排出10之7、8了。伤口竟然一点都……叶璇呢？ Di luar goa Guru Tong dan yang lainnya sangatlah khawatir dengan keadaan Guru Yun. Tak lama Yexuan pun datang. Dan di sana Guru Tong yang melihat Yexuan menganggap bahwa nyawa Guru Yun tak tertolong, serta menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamati Guru Yun. Namun Yexuan mengatakan bahwa racun dalam tubuh Guru Yun sudah berhasil dihilangkan. Yexuan juga mengatakan bahwa cedera Guru Tong juga tidak ringan, serta lautan Ki Guru Tong juga terluka. Yang seketika Guru Tong terkejut karena Yexuan mengetahui lautan Ki-nya yang rusak itu. Tak lama setelah itu Guru Yun pun datang, yang seketika membuat Guru Tong sangat senang. Di sana Yexuan juga menjanjikan pada Guru Tong setelah kembali ke kota Black Rock, maka ia akan menyembuhkan penyakit dari Guru Tong.
Namun Guru Tong sedikit merasa penyakitnya cukup mustahil untuk disembuhkan. Guru Yun pun meminta Guru Tong agar percaya saja kepada Ye Xuan, lalu mereka pun pergi meninggalkan Gunung Mosao. 叶璇他真的有办法治好云老师吗？ 怎么了，叶璇？是不是曲长？ 那云老师的毒，你身上伤势似乎也不…… 你真的治好了云老师？ 璇这小家伙说的话可不是开玩笑。 Di saat perjalanan Ye Xuan dan Xiao Bai mengepung seseorang, ternyata orang itu merupakan guru di Akademi Sihir Sid. Singkat cerita, Guru Yun dan Guru Tong mengatakan bahwa mereka semua telah diselamati oleh Ye Xuan. Diketahui guru yang bernama An, ia juga mengatakan bahwa para muridnya yang mengadakan ujian bertahan hidup juga ikut diserang. Namun untung saja ada Komandan Chen Zan yang menolongnya. Tak lain tak bukan kedatangannya ingin menangkap Bing Yun yang merupakan putri dari penguasa kota. 警戒圈，咱们散开。小白，走。 寻月狼王，是学院的导师，他竟然是城主大人的亲出手，我们才。 Tak lama Bing Yun dan Komandan Chen Zan pun datang. Kedatangan Bing Yun menanyai keadaan dari Ye Xuan. Di sana Ye Xuan mengingatkan bahwa tujuan kedatangan organisasi Dark Knight yaitu untuk menangkap Bing Yun. Seharusnya Bing Yun tetap berhati-hati. Namun Bing Yun mengatakan tidak perlu takut karena ada pamannya Chen Zan yang melindungi dirinya. Saat Ye Xuan melihat Chen Zan, ia merasakan aura yang begitu kuat dalam diri Komandan Chen Zan. Sampai-sampai Xiao Bai juga mundur saat melihatnya. 叶璇，你没事？也是你，你千万要小心啊！ 陈楠同学，你没事吧？不怕，我有陈战叔叔保护。 Di sana Bing Yun sangat senang saat melihat Xiao Bai. Pada saat itu Komandan Chen Zan pun meminta Bing Yun agar segera kembali. Bing Yun pun mengiyakan dan mengatakan pada Ye Xuan bahwa ia akan menunggu di kota Black Rock. Namun tentu Wei Siking yang melihat kedekatan dari mereka membuat ia sedikit cemburu. 他的毛好软。 云老师无恙，小姐该走了。 等等你，真是受女孩子欢迎啊！ 摊上事儿了。 Singkat cerita, mereka semua pun pergi meninggalkan pegunungan Mosao. Sebelum pergi, Ye Xuan menemukan sebuah token binatang dari orang organisasi Dark Knight, yang semacam ruang penyimpanan. Ia pun membawa Xiao Bai dan harimau pergi bersamanya. Saat perjalanan menuju kota Black Rock, Ye Xuan juga menyempati dirinya berkultivasi. Sin diperlihatkan pada organisasi Dark Knight yang melihat kota Black Rock dari kejauhan. Di sana Sin San juga tak menyangka bahwa Bing Yun dilindungi oleh Komandan Chen Zan. Namun di sana salah satu rekannya menyarankan agar mereka menyelinap masuk ke kota Black Rock. Sin San yang mendengar itu ia sangatlah marah. Tentu menyelinap ke kota Black Rock bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih lagi setelah kejadian ini tentu penjagaan di kota Black Rock diperketat. Sin San juga menanyai tentang Ye Xuan yang telah membunuh salah satu rekannya itu. Mereka yang menjawab itu emang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa Ye Xuan juga memiliki Silver Moon Wolf King di sisinya. Sin San yang mendengar itu cukup tertarik pada Ye Xuan. Tetapi ia juga sangatlah kesal bahwa misinya sekarang telah gagal. 嘿，还好从那御手师身上。这么多人回来了，他们终于回来。 该怎么办？是不是要杀入黑石场？为今之计，只能进院的学员竟能杀了鞭刺，总有再遇到。 Di lain sisi, Komandan Zen Chan juga menelusuri jejak dari organisasi Dark Knight. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membawa organisasi Dark Knight di hadapannya hidup-hidup. Sin diperlihatkan pada Ye Xuan yang menjanjikan kesembuhan kepada Guru Tong. Namun Guru Tong masih saja meragukan Ye Xuan. Di sana Ye Xuan pun menjelaskan secara detail pada Guru Tong, yang seketika membuat Guru Tong tak menyangka bahwa Ye Xuan bisa mengetahui kejadian masa kelamnya. Ye Xuan juga memberikan sebuah resep obat untuk Guru Tong, dan sedikit mengingatkan Guru Tong setelah 1 minggu lamanya Guru Tong harus menemuinya, serta menyiapkan 7.749 jarum emas. Guru Tong yang mendengar sangat tidak percaya apa yang dikatakan Ye Xuan. Namun Ye Xuan kembali meyakinkan dirinya, yang seketika membuat diri Guru Tong sangat senang serta bergegas mencari bahan ramuan yang Ye Xuan katakan. 童老师，这几天你先好好疗伤，上遭到了魔法轰击，受伤时间大约有，根据我写的单子去抓药，可以替你治疗。这药液。 Di sana Guru Yun mengingatkan Ye Xuan agar tidak bermain-main dengan perkataannya untuk bisa menyembuhkan Guru Tong, sebab takutnya nanti membuat Guru Tong terpukul, dikarenakan selama ini tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Guru Yun juga mengatakan bahwa Guru Tong merupakan seorang letnan dari tentara kerajaan Mad Lion.
Ia juga diharapkan menjadi seorang kapten tentara kerajaan Mad Lion. Akan tetapi karena lautan Qi-nya rusak, Guru Tong pun mengundurkan dirinya. Namun Yexuan menjelaskan bahwa penyakit Guru Tong pasti bisa disembuhkan. Dan Yexuan juga sedikit menyinggung racun yang berada dalam tubuh Guru Yun yang dapat dengan mudah ia sembuhkan. 童老师当年是王国狂省铜湖的希望，却引起童老师的伤的确没什么大碍，这些都是我从书上随便看来的。Singkat cerita, Guru Yun mengingatkan Yexuan tentang organisasi Dark Knight yang tentu sangatlah berbahaya. Namun Yexuan menjawab dengan begitu santuy, seandainya nanti ia bertemu dengan orang-orang organisasi Dark Knight maka ia akan memukul mereka sampai bonyok. Scene diperlihatkan pada Yexuan yang sedang berkultivasi serta berencana untuk menerobos. Tak lama setelah itu scene kembali berpindah yang diperlihatkan pada Master Bisfram dan Guru Yun. Di sana Master Bisfram mengatakan bahwa mulai sekarang posisi Guru Yun sebagai guru akan dicabut. Sebab asal mulanya Guru Yun bukanlah berasal dari kota Black Rock, melainkan dari kota Wang. Dan ini semua juga berkaitan dengan organisasi Dark Knight. Kemungkinan organisasi Dark Knight ini juga merupakan orang-orang yang berada di kota Wang. Di sana Master Bisfram juga tidak akan tinggal diam seandainya nanti organisasi Dark Knight datang dan sempat melukai para muridnya. Maka ia berjanji akan membantai orang-orang organisasi Dark Knight. 我希望你撤去学院老师，竟然来黑石城，你本来就不属于黑石城优秀的学员，没事，来黑石城这样的小是说，这次的案例 Di lingkungan akademi para murid melihat pengumuman bahwa Lin Yue telah dikeluarkan dari Akademi Sihir Sid. Tentu itu semua merupakan kesalahan Lin Yue yang telah melakukan urusan dengan geng serigala. Pada pembahasan sebelumnya untuk membantu menghabisi Yexuan. Di sana Yexuan yang berkultivasi didatangi oleh Chen Nan yang mana ia menyampaikan bahwa Lin Yue telah dikeluarkan dari Akademi Sihir Sid. Namun Yexuan tidak terlalu menghiraukan itu, ia juga mengingat bahwa dirinya ada janji untuk menyembuhkan Guru Tong. Sesampainya Yexuan di sana, Guru Tong pun sangatlah senang atas kedatangan Yexuan. Di sana Guru Tong juga telah mempersiapkan segala sesuatu yang telah Yexuan katakan sebelumnya. Guru Tong juga sedikit mengatakan apakah Yexuan benar-benar bisa menyembuhkan dirinya. Yexuan juga mengatakan melihat dari situasi Guru Tong yang sekarang, ia memperkirakan 99% kesembuhan bagi Guru Tong. Yang seketika Guru Tong sangatlah senang dan meminta Yexuan untuk segera menyembuhkan dirinya. 易学，你眼睛怎么了？ 就一直在这儿等着。老师，我马上治疗。以你目前的情况来看，成9，撕我！ Di sana Yexuan mengatakan bahwa ia akan melakukan proses penyembuhan Guru Tong di kuil penyihir. Sesampainya di sana Yexuan telah disambut dengan baik oleh para pelayan. Bahkan Yexuan tidak diperbolehkan pergi, dan memperlakukan Yexuan layaknya seorang raja. Tak lama Dekan Guksu pun datang. Ia memanggil Yexuan dengan sebutan Master. Dekan Guksu juga mengatakan selama Yexuan membutuhkan sesuatu di kuil penyihirnya, maka dirinya tidak pernah akan menolak apapun yang diminta Yexuan. Yexuan pun memberikan catatan obat yang akan ia butuhkan. Namun di sana Dekan Guksu juga sedikit mengatakan bahwa ramuan yang Yexuan minta rata-rata semuanya ramuan tingkat 4. Dekan Guksu meminta Yexuan menunggu karena bahan ramuan yang diminta Yexuan juga memerlukan waktu untuk mencarinya. Terlebih lagi juga harus meminta persetujuan dari Presiden Ouyang Cheng. Akan tetapi demi Master Yexuan, Dekan Guksu pasti akan memberikan ramuan itu secepatnya. Di sana Dekan Guksu pun mengajak Yexuan ke ruangan VIP untuk menunggu. Sebab mulai sekarang Yexuan merupakan tamu kehormatan bagi kuil penyihirnya. 快，赶紧给玄少来！在哪儿？在哪儿？我知道，大师日里有我魔法公会保证完成。在下虽然是魔法公会友，就是魔药师多。什么时候这么容易说话？您可是我魔法公会的贵客，还不把大师带去贵宾室？ Di ruangan VIP Guru Tong menanyai pada Yexuan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat itu Presiden Ouyang Cheng pun datang, dan langsung menyambut Yexuan dengan baik. Yang sekali lagi membuat Guru Tong kebingungan apa yang terjadi sebenarnya, sampai-sampai Presiden juga memperlakukan Yexuan dengan baik. Di sana Presiden Ouyang Cheng berterima kasih pada Yexuan. Karena berkat Yexuan dirinya bisa memahami ramuan lebih mendalam. Tentu karena pada pembahasan sebelumnya Yexuan telah menjawab semua pertanyaan yang ada di kuil penyihir. Presiden Ouyang Cheng juga sedikit mengatakan saat terakhir kali kunjungan Yexuan, ia berusaha keras membaca buku dasar-dasar mantra,
saat Presiden Ouyang Cheng mengatakan dirinya sangat terinspirasi dengan semua hal dalam buku dasar yang mengandung banyak misteri. Pada saat itu juga film pun bersambung. Nah, Yexuan apakah berhasil menyembuhkan luka lama dari Guru Tong atau malah gagal? Tentu akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sebelum itu saya berterima kasih bagi teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan seandainya teman semua suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Jika sudah, kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.